itu sekitar 17.200. Halo teman Rajiku semuanya, welcome back to my channel. Jadi teman Rajiku, hari ini aku akan kasih tahu kalian berapa sih gaji TKI yang ada di Jepang itu. Tapi sebelum itu aku mau ngomong dulu bahwa aku bikin video ini itu nggak bermaksud untuk ria atau sombong dan sebagainya. Aku cuma ingin mengedukasi kalian semuanya ya, biar kalian itu nggak salah pemikiran mengenai TKI yang ada di Jepang seperti itu. Nah langsung aja ke videonya. Nah, di sini aku sudah menyiapkan slip gajiku untuk bulan Januari. Mohon maaf aku nggak bisa ngeprint ini karena ini dikirim dari email dan nggak bisa diapa-apain, cuma bisa dilihat doang gini. Terus, kenapa sih kok nggak bulan 2 atau bulan yang terakhir yang bulan 4? Aku ambil yang bulan 1 ini karena bulan 2 sampai bulan 4 sekarang ini gajianku itu nggak normal karena ada corona. Jam kerjanya itu turun gitu ya. Jadi aku ambil untuk bulan 1 karena bulan 1 kemarin gajianku tuh masih normal. By the way, info juga, kerja di Jepang itu kita dibayarnya per jam bukan harian. Untuk bulan Januari kemarin ini aku kerja selama 153 jam. Nah itu kalau per jamnya 900 yen, kita dapat gaji itu sekitar 137.700 yen. Berapa sih kalau dirupiahkan? By the way, ini aku ambil kurs yang 125 rupiah untuk 1 yen ya. Kita ambil untuk yang kurs yang normal-normal aja. Itu sekitar 17.212.500. Lumayan banyak juga. Tapi jangan senang dulu karena di Jepang itu banyak potongannya, dan di sini aku akan menjelaskan juga apa aja itu potongannya dan berapa. Nah, di sini seperti kayak di Indonesia juga ada asuransi itu juga ada. Di sini untuk asuransi yang pertama adalah asuransi kesehatan sebesar 8.930 yen. Itu kalau dirupiahkan sekitar 1.116.250 rupiah. Itu untuk asuransi kesehatan. Yang kedua, untuk asuransi dana pensiun itu sebesar 17.385 yen. Itu kalau dirupiahkan sekitar 2.173.125 rupiah. Kemudian ini ada asuransi lagi, cuma aku nggak tahu ini asuransi apa. Di sini ditulis asuransi gitu aja. Itu sebesar 549 yen. Ini kalau dirupiahkan itu sekitar 68.625 rupiah. Nggak banyak banget sih. Nah, info juga guys. Kenapa sih negara Jepang itu menjadi negara yang maju, semuanya serba modern, bangun ini itu? Kenapa sih? Karena warga negaranya itu diwajibkan untuk bayar pajak, dan bayar pajaknya itu juga nggak sedikit gitu. Makanya negara Jepang itu juga negara yang maju, semuanya serba modern seperti itu. Nah, untuk bayar pajak aku itu sekitar 3.210 yen. Ini kalau dirupiahkan sekitar 1.250 rupiah, hampir ya 400 ribuan lah. Terus kita itu sini sediakan apato itu adalah apartemen, jadi kita itu tinggalnya nggak sama bos, kita pisah gitu. Aku bayar apato itu sebesar 15.175 yen. Itu kalau dirupiahkan sekitar 1.896.875 rupiah. Ya lumayan juga sih untuk apartemen. Terus di sini juga harus bayar listrik, bayar air sama bayar gas. Karena bulan 1 kemarin masih lumayan dingin, pemakaian air panasku itu masih lumayan banyak gitu kan. Itu aku bayarnya sekitar 11.602 yen. Itu kalau dirupiahkan sekitar 1.450.250 rupiah. Ya hampir 1,5 juta lah untuk bayar gas, listrik, sama air. Nah, total potonganku untuk 1 bulan kemarin itu sekitar 56.851 yen. Kalau dirupiahkan itu sekitar 7.106.375 rupiah.
Tapi karena itu masih cuma potongan-potongan aja, kita masih belum biaya makannya. Makanannya itu juga makan sendiri ya, nggak ditanggung sama bos. Itu biaya makannya kebanyakan rata-rata sih sekitar 30.000 yen. Itu hidupnya itu nggak nelongso banget, juga nggak ngirit-ngirit banget. Jadi 30.000 yen itu tadi kalau dirupiahkan ya sekitar 3.700.000-an lah sekian. Jadi 17.200.000 gajian kita tadi, gajian pokok tadi, setelah dipotong biaya kayak asuransi, pajak, rumah, gas, air dan sebagainya, lalu biaya makan, ditambah lagi nanti biaya internet dan sebagainya, kita juga masih bisa shopping. Itu mungkin kita bisa nabung atau kita bisa kirim ke rumah itu sekitar 5 juta atau 6 juta sekian lah. Jadi semakin kita mengirit di sini, kita juga bisa semakin banyak untuk menabung. Nah, 6 juta atau 5 juta, apakah seperti yang kalian bayangkan selama ini gaji TKI di Jepang itu sekitar 20 sampai 30 juta? Tidak kan? Makanya banyak orang itu mikir, kerja di Jepang sekali gajian bisa beli motor. Memang bisa beli motor kalau gaji pokoknya, seperti itu. Karena kalian udah tahu kan berapa perkiraan gaji yang kalian terima itu jika kalian kerja di Jepang. Gaji di Jepang itu memang banyak kalau dirupiahkan. Cuma di sini biaya hidup dan potongannya pun juga banyak. Jadi ya sawang si nawang. Pokoknya guys, mau kita kerja di Jepang, di Korea, di Hong Kong, di Taiwan, atau di Malaysia, jika kita nggak pandai menyimpan uang atau mengirit, pastinya kita pulang ke rumah, ke kampung halaman, kita nggak bawa apa-apa. Kita kan nggak mau seperti itu. Karena tujuan kita pergi ke perantauan adalah cari uang, bisa digunakan untuk nanti kita pulang ke Indonesia, kita membuka usaha seperti itu kan. Besar kecil penghasilan yang kita terima jika kita bijak dalam menggunakannya, insya Allah akan menjadi berkah untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, atau bahkan untuk orang-orang yang di sekitar kita. Ya udah, cukup sekian video kali ini, semoga menambahkan informasi kita. Jangan lupa untuk terus mendukung aku agar channel ini cepat berkembang. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya atau like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Ya udah, bye-bye.